Hai Visengers, kembali lagi dengan aku Alia. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian nih, tapi ditemenin sama Halo Passengers, aku Sekar dari Divisi P-Voice. Yeay. Nah, ngomong-ngomong, sebelum kita mulai videonya nih, kamu ngerasa nggak sih selama pandemi ini aktivitas kita itu berkurang dan sangat terbatas? Iya, ngerasa banget. Tapi aku ada ide nih. Gimana kalau kita kasih Passengers tips untuk belajar bahasa asing secara otodidak? Hitung-hitung mengisi waktu luang gitu. Nah, betul banget tuh. Jadi, yang tertarik untuk belajar bahasa asing bisa ikutin terus ya video ini. Jadi, langsung aja kita mulai ke videonya. Yuk! Tips yang pertama ini kita bisa mulai dari kenali bahasa asing yang kita mau pelajarin. Kita kenali dulu nih bahasanya, bisa kita pelajarin dari buku, majalah, podcast, lagu, film, dan referensi lainnya. Nah, kalau Sekar biasanya belajar bahasa asing dari mana sih? Kalau aku sendiri, pertama kali belajar bahasa asing itu juga dari lagu, terutama untuk bahasa Inggris. Itu dari pengucapan hurufnya, terus kata-kata untuk obrolan sehari-harinya. Dan terus kalau misalkan ada kata-kata baru yang aku belum tahu, langsung aku catat dan aku cari tahu artinya untuk tambahan vocabulary. Dan kalau udah lumayan banyak kata yang kita ngerti, pastinya kita jadi gampang kan untuk ngertiin beberapa kalimat. Jadi aku langsung nonton film barat yang disubtitlein Inggris untuk ngasah listening kita dan cara bicaranya juga. Betul banget tuh. Jadi, biar mudah kita mulai dulu aja dengan kata-kata yang sederhana dan biasa kita dengar sehari-hari. Nah, kalau misalkan bosan dengan metode itu-itu aja, kalian juga bisa kok ganti pakai metode lainnya seperti film, podcast, lagu, atau video dan metode lainnya. Tips yang kedua ialah memperbanyak latihan berbicara. Untuk dapat berbahasa asing, kita harus memahami makna dan pengucapan yang benar. Jadi passengers, boleh banget nih untuk mengasah kemampuan passengers dengan berbicara sama orang lain. Yang pastinya selain melatih pengucapan, juga passengers bisa menambah kalimat serta kata baru. Dan kalau passengers nggak terbiasa ngobrol sama orang lain, passengers juga bisa kok latihan di depan kaca. Ya, betul banget. Menurut aku sendiri, tips ini juga sangat membantu dalam pengucapan kita. Karena kita mendengar dan memperhatikannya dengan orang yang memang paham dengan bahasanya itu. Tuh. Lanjut ke tips yang ketiga. Yang ketiga yaitu pelajari kosakata bahasa asing. Kita bisa mempelajari dan menghafalkan kata-kata yang sebelumnya belum kita ketahui maksudnya. Ada salah satu metode yang bisa kita terapkan, yaitu metode mnemonik, yaitu sebuah metode yang memanfaatkan otak manusia untuk memaksimalkan ingatan dan dapat membantu manusia dalam mengingat informasi dalam jangka panjang. Izin menambahkan ya ayah, metode ini berhubungan dengan imajinasi seseorang dalam mengasosiasikan suatu informasi, seperti imajinasi melalui visualisasi kata-kata, menghubungkan kata, membuat cerita dari kata, dan lainnya. Sehingga asosiasi ini dapat memancing otak untuk mengingat informasi dengan waktu yang lama. Tips yang keempat ada komitmen dan konsisten. Salah satu hal yang penting dalam proses belajar adalah dengan passengers menjadwalkan kapan dan berapa lama harus belajar bahasa dalam satu harinya, karena bisa menghasilkan peningkatan loh. Dan juga mengingat alasan kita belajar bahasa ini tuh untuk apa. Seperti aku yang mau bisa belajar bahasa Inggris biar bisa traveling ke luar negeri dan gak khawatir kalau kesasar. Kalau ayah, alasannya apa nih? Kalau aku sih alasannya cuma karena saat proses belajarnya itu seru dan aku suka, dan juga nanti setelah itu kita juga bisa nonton film tanpa harus memakai subtitle dari film itu. Itu sih. Nah, benar banget tuh passengers. Jadi passengers jangan lupa motivasinya ya. Betul. Lanjut ke tips yang kelima, itu ada minat. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, itu adalah ketertarikan passengers terhadap bahasa asingnya itu sendiri, yang bisa dijadiin motivasi buat passengers belajar bahasa itu. Betul banget passengers. Passengers harus punya ketertarikan dan rasa suka. Karena jika sudah suka, pasti kan ada rasa penasaran dan akan terus meningkat. Nah, yang terakhir itu adalah percaya diri. Nah, ini juga termasuk hal yang penting nih passengers. Passengers itu harus percaya diri, walaupun terkadang ada temen passengers yang suka mengejek kemampuan passengers. Tapi terus aja lanjutin usaha passengers ya, dan
percaya diri bahwa Passengers itu bisa. Tidak apa-apa jika Passengers mengalami kesalahan, karena kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Karena kan kita baru mempelajari bahasa ini. Bener banget tuh Passengers, salah dalam belajar itu wajar kok. Tapi Passengers, kita harus terus memiliki rasa percaya diri, minat, konsisten, dan juga komitmen Passengers. Karena kalau nggak ada keempat unsur itu, nggak akan ada peningkatan dalam belajar nantinya. Yang ada hanya diselimuti rasa takut dan juga malas. Tuh, bener banget. Oke, jadi sekian tips belajar bahasa asing dari kita. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Passengers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye!